Selamat pagi. Baiklah, saya akan menjelaskan penyelesaian dari tugas kedua. Soal pertama. Sebelumnya, untuk angkanya saya akan pakai nomor sambung 40. 0040. Sehingga huruf X akan diganti dengan angka 4 dan huruf Y akan diganti dengan angka 0. Baik. Sebuah PLTA memiliki perbedaan ketinggian 7X atau 70 meter. Berarti diketahui H 70 meter di antara permukaan air bendungan. Nah, untuk memudahkan, kita gambar. Ini sebuah bendungan. Lalu, bendungan ini memiliki perbedaan ketinggian sebesar 70 meter. Nah, pada bendungan tersebut kita pasangkan turbin air. Di mana turbin air tadi terhubung dengan generator. Nah, diketahui efisiensi turbin 8Y. Efisiensi turbin 8Y atau di sini berarti 80%. Maaf, ini H tadi 74 ya. 7X berarti 74. Selanjutnya, diketahui efisiensi turbin 8Y atau 80% dan efisiensi generator 90%. Serta laju aliran massa air 2.300 kg per detik. Berarti di sini ada laju aliran air M dot 2.300 kg per detik. Hitunglah A, energi mekanik yang masuk ke dalam turbin, B, kerja poros yang keluar dari turbin, C, kerja listrik yang keluar dari generator, dan D, efisiensi total. Nah, sekarang kalau kita gambarkan, pada bendungan, kita analisis apa yang terjadi di bendungan dulu. Jadi ini sebuah sistem. Kita beri permukaan bagian atas dari bendungan, permukaan air bagian atas bendungan dengan angka 1, dan permukaan bagian bawahnya dengan angka 2. Selanjutnya, kita akan menganalisa energi mekanik yang terjadi pada bendungan tersebut. Kita ulang kembali, energi mekanik itu terdiri dari 3 komponen. Ya. Yang pertama ada tekanan, yang kedua ada energi kinetik, yang ketiga ada energi potensial. Nah, kita lihat pada bendungan ini. Titik 1, kita kasih tekanan 1, kecepatan 1, dan ketinggian 1. Titik 2, tekanan 2, kecepatan 2, dan ketinggian 2. Nah, kita lihat dari tekanan. Sekarang tekanan pada permukaan air di titik 1 dan titik 2. Titik 1 dan titik 2, kalau kita gambar jelas, tekanannya ada di atas permukaan air. Artinya, tekanan yang terjadi di permukaan air ini sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan di udara. Ya. Tekanan yang ada di permukaan air sama dengan tekanan yang ada di udara, atau tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Begitu juga dengan titik 1 dan titik 2. Dua-duanya berada pada permukaan air, sehingga ini sama dengan tekanan atmosfer. Ya, sehingga kita bisa tuliskan P1 sama dengan P2 sama dengan tekanan atmosfer. Kalau kita kurangi P2 kurangi P1 atau P1 kurangi P2 artinya sama, 0. Ya, sehingga P1 kurang P2 sama dengan 0.
Tidak ada perbedaan antara tekanan di permukaan 1 dan tekanan di permukaan 2. Jadi ini selisih tekanannya sama dengan 0. Selanjutnya energi kinetik. Kita lihat apabila air di permukaan bendungan bagian atas ini kita alirkan ke bawah, apakah permukaannya akan turun tetap atau naik? Nah, kalau kita bayangkan sebuah bendungan yang sangat besar, lalu dialirkan air ke bawah melalui turbin, maka penurunan garis permukaan air ini sangat lambat sekali. Atau bahkan tidak terlihat secara kasat mata karena bendungannya sangat besar sementara air yang dikeluarkan hanya sebagian kecilnya. Oleh karena itu, kecepatan permukaan air ini untuk turun itu mendekati 0. Begitu juga pada permukaan di bagian bawah. Ketika sungai di bagian bawah atau bendungan di bagian bawah ini kita alirkan sebagian kecil air lewat turbin tadi, maka kenaikan permukaannya pun sangat lambat, sehingga ini pun mendekati 0. Sehingga kecepatan 1 sama dengan kecepatan 2 sama dengan mendekati 0. Sehingga V1 kurang V2 sama dengan 0. Perubahan energi kinetiknya pun sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ketinggiannya. Antara Z1 dan Z2, antara ketinggian permukaan 1 dan permukaan 2, ternyata ada selisih sebesar 74 meter. Atau Z1 kurang Z2 sama dengan H sama dengan 74 meter. Artinya, kalau kita lihat energi kinetik sama dengan 0, energi potensial sama dengan 0. Jadi kalau kita tuliskan kembali, ini persamaannya. Ya. Energi mekanik sama dengan tekanan tambah energi kinetik tambah energi potensial. Energi kinetiknya 0. Ya. Kita bisa coret. Energi tekanannya juga 0. Yang ada tinggal energi potensial. Sehingga energi mekaniknya sama dengan energi potensial. Nah, kita tuliskan kembali persamaannya. Energi mekanik sama dengan energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan perbedaan ketinggian atau Z-nya tadi. Sehingga kita dapat 2300 kali 9,81 kali 74 meter itu sama dengan 1.669.662 joule per detik atau sama dengan 1.669,6 kilojoule per detik. Ini adalah energi mekanik yang masuk ke dalam turbin. Ya, jadi besarnya energi mekanik yang masuk ke dalam turbin sama dengan energi potensial sama dengan 1,669,6. Oke. Nah, selanjutnya berapakah kerja poros yang keluar dari turbin apabila efisiensi turbinnya 80%? Ya, kita gambarkan di sini. Sudah diketahui bahwa energi mekaniknya 1669. Ini energi mekanik yang masuk ke dalam turbin. Lalu, energi mekanik yang masuk ke dalam turbin tadi keluar dalam bentuk kerja poros. Dan diketahui efisiensi turbinnya 80%. Sehingga berapakah kerja poros yang keluar dari turbin? Nah, kita tinggal tuliskan. Ini adalah persamaan efisiensi turbin, di mana efisiensi turbin sama dengan kerja poros yang keluar dibagi dengan energi mekanik yang masuk. Atau kerja poros sama dengan efisiensi turbin dikali dengan energi mekanik. Kita masukkan efisiensi turbin 80% kali energi mekanik 1669,6, maka kerja poros yang dihasilkan adalah 1335,6. Ini adalah kerja poros. Selanjutnya, kerja poros tadi masuk ke dalam generator. Ya,
Kerja poros masuk ke dalam generator, memutar generator sehingga generator mengeluarkan kerja listrik atau W electricity. Di mana efisiensi generator 90%. Berapakah kerja listrik yang dihasilkan atau yang keluar dari generator? Persamaannya, efisiensi generator sama dengan W electricity, kerja listrik yang keluar, dibagi dengan W shaft, kerja poros yang masuk ke dalam generator. Maka W electricity sama dengan efisiensi generator dikali dengan kerja poros. 90% kali 1335,6, maka kita dapatkan W electricity-nya sebesar 1202 kJ per detik. Ini adalah W electricity yang keluar dari generator. Nah, yang terakhir, yang D, berapakah efisiensi total? Kalau kita gambarkan ulang, yang masuk ke dalam turbin adalah energi mekanik. Ya, ini energi mekanik masuk ke dalam turbin, lalu keluar dari turbin dalam bentuk kerja poros masuk ke dalam generator, keluar dari generator, kerja electricity. Jadi ini input paling pertama, ini output paling terakhir. Di antaranya ada dua perangkat, yaitu turbin dan generator. Nah, berapakah efisiensi total dari kedua perangkat tadi? Maka efisiensi total bisa ditulis dengan persamaan efisiensi total sama dengan output paling terakhir, W electricity, dibagi dengan input paling pertama, energi mekanik. Kita masukkan angkanya 1202 bagi 1669,6. Maka efisiensi total yang didapatkan adalah 71,9%. Ini adalah efisiensi gabungan antara turbin dan generator. Sementara kalau efisiensi per perangkatnya, kita bisa lihat di sini. Efisiensi turbinnya 80%, efisiensi generatornya 90%. Nah, selanjutnya, contoh kedua. Sebuah tangki kaku, rigid tank. Apabila bertemu dengan kata rigid tank, maka yang kita bayangkan adalah sistem tertutup dan volume konstan. Ya, karena dia kaku, maka volumenya konstan, volumenya tidak bisa berubah. Sebuah rigid tank berisi air, diketahui massa airnya 20 kg. Tangki tersebut dipanaskan dengan kalor sebesar 5x kJ. 5x, X sama dengan 4, berarti yang masuk ke dalam ada Qin sebesar 54 kJ. Dan di saat yang sama ada kerja listrik yang masuk sebesar 2 kJ. Ini ada W electricity yang masuk sebesar 2 kJ. Ya, kita tuliskan ini kerja electricity yang masuk 2 kJ. Apabila diketahui internal energi pada awal proses sebesar 150 kJ, jadi diketahui kondisi awal internal energinya adalah 150 kJ. Pada kondisi awal, artinya sebelum ada kalor masuk, kerja masuk, dan kalor keluar, awalnya internal energi dari air adalah 150 kJ. Setelah proses kalor masuk, electricity masuk, dan kalor keluar, maka internal energinya berubah menjadi 8Y atau 80 kJ. Hitunglah berapa besar Q-out yang terjadi. Artinya, dari awalnya 150 sehingga menjadi 80, Q-out-nya harus berapa? Nah, ini sederhana sekali. Persamaan yang kita gunakan adalah kesetimbangan energi. Ya, energi masuk kurangi energi keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Yang dimaksud dengan perubahan energi pada sistem adalah perubahan internal energi. Nah, atau sama dengan U2 dikurang U1.
Nah, kita lihat yang masuk apa aja. Energi masuk itu apa aja. Ini yang masuk. Ini yang masuk. Berarti energi masuk itu dalam bentuk Q-in dan W electricity. Selanjutnya energi yang keluar apa saja? Yang keluar, kita tinggal lihat panahnya. Panah yang keluar hanya Q-out. Oke, berarti persamaannya energi masuk kurangi energi keluar. Energi masuk Q-in tambah W electricity. Yang keluar Q-out. Sama dengan perubahan internal energi atau U2 kurangi U1. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Q-in 54. Tambah W electricity masuk 2 kJ dikurangi Q-out. Sama dengan U2 80 kurangi U1 150. Sehingga kita dapat Q-in tambah W electricity 56 kJ dikurangi Q-out sama dengan 80 kurang 150 atau minus 70 kJ. Nah, dari sini kita tinggal susun ulang persamaannya. Q-out pindah ke sini. Ya, jadi minus Q-out jadi Q-out. Jadi positif Q-out. Minus 70 pindah ke sini. Sehingga minus 70 jadi plus 70. 56 plus 70 sama dengan Q-out. Maka Q-out yang terjadi adalah sebesar 126 kJ. Artinya, ketika kondisi awal air tadi internal energinya 150 kJ, lalu ada kalor yang masuk sebesar 54 dan W electricity masuk sebesar 2 kJ, lalu di saat yang bersamaan ada Q-out sebesar 126 kJ, maka setelah proses terjadi, internal energinya akan berubah dari 150 menjadi 80. Sekian penjelasannya. Terima kasih.